bawang merah di Pasar Atas Rawamangun mulai beragam naik. Polemik konflik lahan SD Negeri 212 Kota Jambi masih belum menemui titik terang. Kejati Jambi menunjuk 3 orang jaksa untuk kasus tabrak tiang fender Jembatan Audurisam. Selamat sore pemirsa, hari ini Sabtu 15 Juni 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Bu Afik Aziza dan saya Fida Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, 2 hari menjelang Hari Raya Idul Adha 2024, harga cabai merah dan bawang merah di pasar tradisional Atas Rawamangun naik. Harga cabai bahkan naik Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp65.000 menjadi Rp75.000 per kilogram. Harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok, terutama komoditas sayur mayur seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, di pasar tradisional Atas Rawamangun 2 hari menjelang Idul Adha 1445 Hijriah naik. Kenaikan cukup tinggi terjadi pada harga cabai merah yang mencapai Rp10.000 per kilogram. Sebelumnya dijual Rp65.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah sebelumnya Rp40.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Atas Rawamangun, Ferry, mengatakan, kenaikan harga cabai ini sudah terjadi dalam 2 hari terakhir, akibat minimnya pasokan cabai yang masuk ke pasaran. Kondisi ini tidak seimbang dengan permintaan yang cukup tinggi dari masyarakat. Hari ini 75, kemarin 72. cabai merah. Ya. Kalau kemarin Kalau kemarin masih 65. Cabai rawit hijau 48, rawit putih 45. Bawang masih normal 44, 48. Sementara untuk harga cabai rawit dijual Rp45.000 per kilogram, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya, yakni Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit setan masih bertahan di harga Rp60.000 per kilogram. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 2 hari jelang Idul Adha di tahun 2024 kali ini, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Kota Jambi masih cukup tinggi. Lalu bagaimana upaya pemerintah Kota Jambi untuk bisa menstabilkan harga agar tidak terus melonjak tinggi? Informasi selengkapnya, saudara, akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo, dari Pasar Auduri Kota Jambi. Selamat sore, Joko. Joko, saat ini kondisi harga bahan pokok jelang Idul Adha seperti apa dan apa saja yang saat ini mengalami kenaikan harga? Ya, memang untuk saat ini kenaikan sejumlah harga bahan pokok jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 ini masih terjadi. Salah satunya yakni kebutuhan bahan pokok seperti cabai merah yang kini mulai terus menaik di harga Rp70.000. Sementara harga sebelumnya mencapai hanya sekitar Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok ini disebabkan karena sedikitnya pasokan yang masuk ke pasar yang ada di pasar tradisional di Kota Jambi ini. Kemudian pedagang yang sulit mendapatkan jumlah pasokan sehingga membuat pedagang menaikkan harga yang relatif tinggi sehingga masyarakat juga terkadang mengeluhkan karena mahalnya harga setiap hari raya besar keagamaan. Kemudian juga selain cabai merah terjadi lonjakan harga pada harga daging sapi segar yang saat ini mencapai Rp140.000 per kilogram. Sementara harga daging sapi segar sebelumnya hanya berkisar Rp130.000 hingga Rp135.000 per kilogram. Kemudian juga tidak hanya daging sapi, namun juga disusul dengan harga daging ayam broiler yang kini cukup tinggi, yakni Rp35.000 per kilogram. Harga ini melonjak sejak 1 minggu lalu hingga saat ini masih terus naik dan diperkirakan pada H
H-1 atau 1 hari menjelang Hari Raya Idul Adha nanti, kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Kota Jambi ini masih akan terus meningkat. Hal ini namun dapat saya sampaikan juga bahwa untuk saat ini melonjaknya harga masih belum terlalu signifikan karena memang masih dapat dijangkau oleh masyarakat yang ada di Kota Jambi. Demikian Siska. Baik Joko, kalau saat ini untuk daya beli masyarakat di sana seperti apa Joko? Ya, memang kalau untuk daya beli masyarakat di pasar tradisional outdoor di Kota Jambi ini sudah mulai perlahan meningkat karena memang banyak masyarakat yang datang ke pasar untuk membeli atau kebutuhan-kebutuhan mereka di hari raya mendatang seperti kebutuhan cabai, daging, dan lain sebagainya. Namun peningkatan pengunjung di pasar tradisional ini akan terus meningkat pada 1 hari, yakni puncaknya pada hari Minggu besok, karena pada hari Minggu besok masyarakat pasti banyak yang membeli kebutuhan bahan pokok untuk dipersiapkan dan menjamu tamu pada Hari Raya Idul Adha pada 17 Juni 2024 atau Senin besok, Siska. Baik Joko, lalu kemudian apa upaya yang saat ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kota Jambi untuk tetap menstabilkan harga jelang Idul Adha nanti? Sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah telah dilakukan seperti pasar murah atau operasi pasar. Bahkan pada 2 hari lalu pemerintah Kota Jambi juga telah turun langsung ke pasar untuk meninjau harga dan ke gudang-gudang bahan pokok. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya penimbunan bahan pokok yang menyebabkan melonjak tinggi harga sehingga masyarakat kesulitan atau bahan menjadi kosong di pasar tradisional. Hal ini terus dilakukan pemerintah hingga usai Hari Raya Idul Adha sehingga harga tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap meningkat. Demikian Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Joko Prasetyo yang melaporkan langsung dari Pasar Outdoor Kota Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Joko. Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha di tahun 2024 kali ini, minyak kita subsidi masih mengalami kelangkaan di Pasar Senggeti, Kabupaten Muaro Jambi. Tentunya kondisi ini membuat para konsumen beralih membeli minyak curah. Minyak goreng kemasan subsidi jenis minyak kita mengalami kelangkaan di Pasar Tradisional Senggeti, Kabupaten Muaro Jambi. Pedagang mengaku tidak lagi mendapatkan minyak subsidi tersebut sejak 2 bulan terakhir. Pedagang tidak mengetahui secara pasti penyebab kelangkaan minyak kita di pasar tradisional. Sementara untuk harga minyak kemasan non-subsidi kini dijual Rp17.000 per liter, sedangkan minyak curah di harga Rp16.000 per liternya. Kondisi kelangkaan minyak subsidi membuat omset pedagang mengalami penurunan karena hanya mendapatkan keuntungan sedikit dari minyak non-subsidi. Pedagang berharap ketersediaan minyak kita kembali lancar seperti semula. Nggak tahu juga, entah penyalurannya lambat, entah nggak ada masuk di sini agen kan nggak tahu juga. Masalahnya kemarin sudah saya order juga nggak ada dia katanya. Makanya itu kalau bisa itu ya minyak kita tuh dimasukkan lagi lah karena kan banyak juga ya kan orang-orang yang mau belanja yang minyak-minyak murah itu kan. Tapi kalau di swalayan-swalayan ada. Di kita yang ada ya? Iya, itu yang pasar tradisional ini nggak susah dia. Langkanya minyak goreng subsidi membuat sebagian konsumen beralih membeli minyak goreng curah karena harganya masih terjangkau, yakni Rp16.000 per liter. Azam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Pertamina pastikan pasokan gas LPG 3 kg di pasaran aman. Ini dipastikan setelah Pertamina Patra Niaga Sumbaksel melakukan monitoring secara langsung di sejumlah titik di Provinsi Jambi. Pertamina Patra Niaga Sumbaksel pastikan ketersediaan gas LPG subsidi tabung 3 kg aman jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Hal ini dipastikan dari hasil pemantauan ke sejumlah lokasi penyaluran gas LPG di sejumlah titik oleh petugas Pertamina. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Regional Sumbaksel, Tahjo Diko Indrawan mengatakan, Pertamina terus memastikan stok dalam keadaan aman dan berjalan dengan maksimal untuk masyarakat.
Guna menghadapi lonjakan permintaan BBM dan LPG, Pertamina terus memantau kondisi di lapangan, serta menyiapkan proyeksi kebutuhan masyarakat jika masih diperlukan penyaluran BBM maupun LPG akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan. Sementara untuk produk subsidi dan penugasan tentunya akan disesuaikan dengan kuota yang sudah ditentukan. Cahyo menjelaskan, untuk penggunaan bahan bakar bersubsidi di Jambi rata-rata konsumsi harian BBM jenis biosolar sekitar 853 kiloliter atau KL per hari. Jenis Pertalite sekitar 1.146 KL per hari. Sedangkan untuk LPG sebanyak 277 metrik ton atau MT per hari. Pertamina Patraniaga Regional Sebaksel memastikan bahwa penyaluran dan stok BBM dan LPG di Provinsi Jambi dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Guna menghadapi lonjakan permintaan BBM dan LPG, kami akan terus memantau kondisi di lapangan, serta menyiapkan proyeksi kebutuhan masyarakat. Jika masih diperlukan, penyaluran BBM maupun LPG akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Masyarakat diimbau untuk tidak panik hingga membeli gas 3 kg melebihi kebutuhan. Karena dengan panic buying, dikhawatirkan dapat mengurangi ketersediaan tabung gas LPG di pasaran hingga mengakibatkan kelangkaan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, para pedagang hewan ternak untuk kurban di Kabupaten Muaro Jambi mengaku bahwa daya beli masyarakat di Hari Raya Idul Adha di tahun ini jauh menurun. Pada Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tahun ini, para pedagang hewan kurban di Kabupaten Muaro Jambi mengaku masih sepi permintaan. Salah seorang pedagang alang mengatakan, dalam satu hari hanya mampu terjual 3-5 ekor hewan kurban jenis kambing. Jika dibanding tahun sebelumnya, sehari mampu terjual hingga 10 ekor. Turunnya daya beli masyarakat pada Hari Raya Idul Adha tahun ini diduga dipengaruhi hasil perkebunan milik warga yang tidak maksimal karena buah sawit trek. Pada tahun ini harga jual hewan kurban jenis kambing juga mengalami peningkatan. Dari sebelumnya di kisaran 3 juta rupiah, kini naik menjadi 3.200.000 rupiah per ekor. Tingginya harga sudah terjadi di tingkat peternak dan kambing yang dijual didatangkan dari Lampung. Tahun ini agak menurun ke aponya, penjualan agak menurun. Berapa persen Bang ada penurunan? Ini sekitar 50% ya. Oh jauh ya? Jauh Bang. Biasanya hampir 150, 100 ekor lah jadi aponya. Penjualan ini paling 50 ekor tahun ini Bang. Yang terjual ya? Dia terjual. Dari 2019 Bang. 2019 ya? Iya. Tahun ini yang paling serat ya? Nah, tahun ini agak serat ya Bang. Jadi karena ekonomi ya. Sementara untuk menjaga kesehatan hewan kurban, para pedagang rutin membersihkan kandang dan memberi makanan rumput pilihan. Azam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Idul Adha 1445 Hijriah tinggal menghitung hari. Namun penjual hewan kurban khususnya sapi di Kabupaten Merangin mengeluh masih sepi pembeli. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, pedagang hewan kurban di sejumlah lokasi di Kota Bangko masih sepi pembeli. Salah seorang pedagang hewan kurban di Bangko, Gusti Randa, mengaku, sejak 2 pekan lalu hingga kini hanya mampu menjual 25 sapi. Tidak seperti tahun sebelumnya yang laku hingga 40 ekor sapi. Sepinya pembeli kemungkinan dampak sulitnya perekonomian masyarakat dan dipengaruhi tahun ajaran baru anak sekolah. Sementara harga jual pada tahun ini tidak mengalami kenaikan. Di kandang milik Randa, sapi jenis Bali dengan berat 65 hingga 70 kg dijual dengan harga 14 juta rupiah. Sapi Bali berat 100 kg dijual di harga 18 hingga 18 juta 500 ribu rupiah. Sedangkan sapi jenis limosin di angka 40 juta rupiah. Tapi kalau dengan tahun ini jauh merosot dari tahun yang sebelum-sebelumnya. Sekitar 25-an lah kalau tahun ini. Kalau sapi ini kita datangkan dari wilayah Kota Bangko, termasuk Teran. Pedagang hewan kurban memastikan hewan kurban dijual dalam kondisi sehat, perawatan yang diberikan berupa suntik vitamin dan vaksin. Selain itu ada pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Merangin setiap 3 atau 4 bulan sekali.
Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jajaran Polres Batanghari akan tetap melakukan pengamanan di Hari Raya Idul Adha. Langkah ini guna bisa mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas serta kelancaran arus lalu lintas. Jelang Idul Adha, Polres Batanghari akan mengintensifkan pengamanan malam takbiran. Sekitar 150 personel dari semua unit dikerahkan untuk melakukan patroli mobile serta penempatan petugas di titik yang ramai seperti di kawasan Tapamelenggang. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, berbeda pada Idul Fitri lalu, untuk Idul Adha kali ini pihaknya tidak menempatkan pos pengamanan maupun pos pelayanan di setiap persimpangan khususnya jalur lintas. Namun demikian, guna memastikan kelancaran arus lalu lintas, petugas dari Satuan Lalu Lintas akan tetap disiagakan di titik tertentu, seperti Simpang BBC, Muaro Bulian. Pelaksanaan Idul Adha hari Senin, makanya hari Minggu kita step back anggota. Jadi kita nanti akan apel kesiagaan, lalu kita plotting personil untuk malamnya, kita plotting anggota di perempatan-perempatan, persimpangan jalan untuk pengaturan lalu lintas. Antisipasi nanti kalau ada takbiran keliling. Kapolres Batanghari AKBP Bambang menghimbau agar masyarakat tidak melakukan kegiatan arakan di malam takbiran yang dapat menyebabkan terganggunya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan maupun masyarakat sekitar. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia akan mensafari wukufkan 182 jemaah haji yang sakit. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Ya, saudara, Anda kembali bersama kami dalam segmen Info Haji. Tahun ini Klinik Kesehatan Haji Indonesia akan mensafari wukufkan sebanyak 182 jemaah yang sakit. Saat safari wukuf, jemaah yang sakit dibawa menggunakan ambulan atau bus kesehatan. Jemaah haji sakit yang sedang dirawat inap akan tetap mengikuti wukuf di Arafah. Mereka akan ikut program safari wukuf bersama tim Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI. Tahun ini sebanyak 182 jemaah yang sakit akan disafari wukufkan. Saat safari wukuf, jemaah yang sakit dibawa menggunakan ambulans atau bus kesehatan. Mereka akan ditempatkan di lapangan khusus di Arafah untuk mengikuti prosesi wukuf tanpa turun dari kendaraan. Setelah selesai, mereka akan ke KKHI atau rumah sakit untuk menjalani perawatan kembali. Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah, Nurul Jamal mengatakan bahwa Kementerian Agama menyiapkan 300 kota safari wukuf untuk jemaah lansia dan disabilitas non-mandiri. Sedangkan Klinik Kesehatan Haji Indonesia akan mensafari wukufkan 182 jemaah sakit. Bagi jemaah haji yang sakit berat dan tidak bisa mengikuti safari wukuf, maka akan dibadalkan oleh para petugas yang telah disiapkan oleh Kementerian Agama. Kondisi pasien sakit berat ini tidak memungkinkan untuk dibawa ke Arafah saat puncak haji nanti. Jamal mengimbau kepada para jemaah untuk tidak memaksakan diri saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Ar-Muzna. Selain itu, jemaah juga harus tetap mengenakan alat pelindung diri APD standar seperti memakai masker, topi, dan semprotan air agar tetap terhidrasi di bawah teriknya matahari. Dari Arafah, Arab Saudi, Ariel Kahari melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Saat ini status kebencanaan di wilayah Kabupaten Sarolangun berada di tahap siaga bencana. Seiring berakhirnya status siaga banjir dan juga longsor. Untuk itu, BPBD Sarolangun sudah mengajukan rekomendasi atas status siaga karhutla, mengingat pada saat ini sudah memasuki musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun belum meningkatkan status kebencanaan menjadi status siaga bencana karhutla meskipun Kabupaten Sarolangun sudah memasuki musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Yen Aswadi mengatakan pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi guna membahas penetapan status kebencanaan.
Berdasarkan hasil rapat sudah diputuskan untuk merekomendasikan status siaga karhutla ke penjabat Bupati Sarolangun. Namun hingga saat ini pengajuan rekom status belum ditandatangani penjabat Bupati Sarolangun. Sementara untuk status darurat bencana karhutla bisa diberlakukan dan diajukan apabila kebakaran hutan dan lahan secara masif terjadi di sebagian besar desa dan kecamatan. Yan Aswadi menjelaskan, selama diberlakukannya status siaga bencana, belum terjadi bencana banjir dan longsor serta kebakaran hutan dan lahan. Untuk saat ini informasi dari BMKG bahwa di Kabupaten Sarolangun sudah masuk musim kemarau. Dan untuk intensitas hujan memang masih ada, cuma tidak begitu tinggi, masih kategori rendah. Belum ada status karena akan kami laksanakan rapat dulu, baru kami tetap status. Selama dalam status siaga bencana, BPBD minta masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pencegahan dini karena bencana alam datang tidak mengenal waktu. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, antisipasi karhutla Kodim 0419 Tanjab lakukan pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Betara. Lalu upaya apa saja yang telah dilakukan untuk pencegahan dini karhutla? Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi dari Tanjab Barat. Halo Didi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, baik Didi. Dalam mencegah terjadinya karhutla, langkah apa saja yang sudah dilakukan Kodim 0419 Tanjab? Baik, dapat saya laporkan pemirsa TVRI Jambi, meski status darurat bencana karhutla belum dinaikkan statusnya, tapi Tentara Nasional Indonesia Kodim 0419 Tanjab telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang dianggap rawan terjadi bencana. Bahkan kemarin Letnan Kolonel Armet Dwi Sutaryo telah meninjau beberapa titik yang berada di Kecamatan Betara, di mana setiap tahunnya di titik tersebut selalu terjadi kebakaran lahan. Nah, untuk itu Kodim dan Dwi Sutaryo telah melakukan pemetaan di mana titik air serta melakukan peningkatan sumber daya manusia sendiri, sehingga nanti ketika terjadi bencana dapat teratasi dengan cepat. Ya, baik Didi. Ya. Baik, lalu wilayah mana saja yang sangat rentan akan terjadinya karhutla di Tanjab, Didi? Untuk Tanjung Jabung Barat sendiri terdapat 5 zona merah yang rawan sekali terjadi kebakaran. Salah satunya berada di Kecamatan Betara yang menjadi langganan setiap tahunnya, seperti di Rawademit yang terjadi baru-baru ini yang berada di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Peraitam, serta Lubuk Serentang dan Jembatan Mahang. Itu titik-titik lokasi yang rawan terjadi bencana. Selain itu ada 4 kecamatan lainnya seperti Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Pengabuan, Senyerang, Berahmitam. Demikian, Muafik. Baik, Didi, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas dan selamat sore. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Wali murid menggelar aksi di SD Negeri 212 Kota Jambi lantaran konflik antar pemilik lahan dengan pemerintah Kota Jambi tak kunjung selesai. Meski dalam aksi tersebut sempat tersulut emosi, namun dapat diredam setelah pemerintah berjanji akan menyelesaikan konflik tersebut. Polemik SDN 212 yang berada di kawasan Kota Baru, Kota Jambi terus terjadi. Kali ini bukan lagi pemilik lahan yang berkonflik dengan pemerintah, melainkan dengan wali murid. Jumat sore kemarin, SDN 212 ini dipadati oleh ibu-ibu yang mengaku sebagai wali murid. Mereka menggelar aksi lantaran kecewa dengan pemilik lahan yang melakukan penyegelan, serta pemerintah yang tak kunjung menyelesaikan konflik tersebut. Meski sempat tersulut emosi dan adu mulut, namun dapat diredam lantaran Camat Kota Baru berjanji pemerintah akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Camat mengatakan, setelah Lebaran Idul Adha, pemerintah, masyarakat, serta pemilik lahan akan menggelar pertemuan dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Sesuaikan arahan dari Bapak Ibu, selesaikan dengan cara persuasif. Jadi pendekatan kami dengan bahasa yang santun, mengedepankan suatu etika dan aturan dan kesepakatan kami di hari kemarin bahwa ini urusan ini sudah ke pengadilan negeri akan memanggil para pihak.
Sementara itu, kuasa hukum pemilik lahan, Aprizul Ihsan Hasibuan mengatakan pihaknya akan kembali melakukan penyegelan terhadap SDN 212 hingga pemerintah Kota Jambi membayar sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Selama ini beberapa bulan kita bayar, nah kita saja yang kita minta itu adalah pelaksanaan putusan pengadilan jelas menyatakan karena ini adalah Pak Hermanto. Salah kalau ada yang bilang aliran Pak Hermanto masih itu yang milik Pak Hermanto. Sementara itu, sejumlah wali murid berharap pemerintah dapat menyelesaikan konflik tersebut. Pasalnya saat ini, anak-anak SD masih menumpang di sekolah lain. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, tim terpadu pemerintah Kota Jambi berjanji untuk segera menyelesaikan sengketa lahan Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi. Dan ditargetkan pada tahun ajaran baru, seluruh siswa sudah bisa beraktivitas normal di sekolahnya. Tim terpadu pemerintah Kota Jambi menggelar rapat terbatas dengan wali murid Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi di kantor Camat Kota Baru. Di hadapan wali murid, pemerintah Kota Jambi berjanji akan segera menyelesaikan sengketa lahan di sekolah tersebut, sehingga para siswa bisa kembali belajar dan beraktivitas normal di sekolah. Ditargetkan pada tahun ajaran baru, gedung sekolah tersebut sudah bisa digunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Ketua Tim Terpadu Pemkot Jambi Pahmi mengatakan, saat ini proses hukum masih berjalan. Bahkan Pengadilan Negeri Jambi turut memfasilitasi untuk penyelesaian konflik tersebut. Diputuskan bahwa penerimaan kapok sudah bisa dilakukan di sekolah. Kemudian sambil menunggu proses hukum, kita akan mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Jambi antara pemerintah kota dengan Permendikbud. Sebelumnya lahan yang digunakan SD Negeri 212 Kota Jambi bersengketa atas kepemilikan lahan milik Hermanto. Kasus tersebut juga sudah dimenangkan oleh Hermanto melalui putusan Mahkamah Agung dan pemerintah Kota Jambi wajib membayar ganti rugi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Penyeludupan 2 kg sabu digagalkan petugas BNN Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya, Saudara, kami hadirkan di segmen editorial sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, rekrutmen petugas Pantarli resmi berlangsung sejak hari Kamis kemarin. Dan dari 1.140 orang petugas Pantarli yang dibutuhkan, saat ini baru 125 orang calon Pantarli yang baru mendaftar. Masa pendaftaran petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli untuk Pilkada 2024 telah dibuka sejak 13 Juni kemarin dan akan berakhir pada 19 Juni mendatang. Untuk pendaftaran, para calon Pantarli cukup menyerahkan dokumen pendaftaran kepada panitia pemungutan suara di masing-masing desa dan kelurahan. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Desmara Dewi mengatakan, pada Pilkada serentak tahun ini, KPU membutuhkan 1.140 petugas Pantarli untuk 791 tempat pemungutan suara yang tersebar di 155 desa dan kelurahan. Desmara menegaskan, dari pemetaan sementara yang dilakukan KPU dari ratusan jumlah TPS terdapat 442 TPS yang nantinya cukup diisi 1 petugas Pantarli. TPS yang memiliki 2 petugas Pantarli merupakan TPS yang jumlah DPT-nya di atas 400 pemilih. Pantarli yang kita butuhkan itu berjumlah 1.140 Pantarli dari 791 TPS. Ini hasil dari DP4 ya. DP4 kita berapa? 313.940 kalau yang terakhir pemilu ya. Berdasarkan catatan KPU Muaro Jambi, baru 125 calon Pantarli yang telah mendaftar di masing-masing PPS. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, KPU Sarolangun mulai membuka rekrutmen 827 petugas pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada serentak tahun 2024. 827 petugas Pantarlih akan ditempatkan di 541 TPS dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Komisi Pemilihan Umum Sarolangun mulai membuka proses perekrutan 827 petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih untuk Pilkada serentak tahun 2024. Petugas Pantarlih ini akan ditempatkan di 541 TPS dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Yuliana mengatakan, ada perbedaan jumlah Pantarlih per TPS antara pilkada dengan pemilu serentak 14 Februari lalu. TPS dengan 400 pemilih ke atas akan diisi 2 petugas Pantarlih, sementara TPS dengan jumlah pemilih di bawah 400 orang hanya diisi 1 petugas Pantarlih. Kami sudah menghimbau melalui media sosial KPU khususnya, dan juga meminta rekan-rekan ekser kami baik PPK maupun PPS untuk melakukan sosialisasi mengenai perekrutan Pantarlih, dan hari ini PPS di seluruh tingkat desa dalam Kabupaten Sarolangun sudah melakukan pengumuman di desa masing-masing. Dan kami berharap seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dalam Syarat untuk menjadi petugas Pantarlih diantaranya berusia minimal 17 tahun, memiliki surat keterangan sehat rohani dan jasmani, dan tidak terlibat dalam partai politik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Banjir yang terjadi di Kota Sungai Penuh beberapa hari yang lalu menyebabkan 1 rumah di Desa Kuto Tengah, Kecamatan Pesisir Bukit mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain itu, hal ini juga menyebabkan sejumlah harta benda hanyut di bawah arus banjir. Hujan deras yang menyebabkan banjir di Kota Sungai Penuh beberapa hari lalu tidak hanya merendam rumah warga, namun juga menyebabkan 1 unit rumah rusak parah hingga tidak bisa dihuni lagi. Selain itu, banjir juga menyebabkan sejumlah perabot rumah tangga mengalami kerusakan, serta sejumlah harta benda berharga hanyut terbawa arus banjir. Salah seorang penghuni rumah Puput mengatakan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Kejadiannya habis maghrib sekitar jam 6:30. Ya. Berarti sore Senin? Ya, sore Senin. Apa saja? Malam Selasa. Apa saja yang menyebabkan kerusakannya di rumah? Banyak ini temboknya repot kan. Airnya penuh sampai ke sini kemarin tuh. Jadi karena nyesak di sini keluar air sampai temboknya jebol. Hingga saat ini mereka terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang tidak terkena dampak banjir. Warga sangat berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk memberikan solusi terhadap banjir yang menyebabkan kerusakan rumah. Fahlan Diandra, TVRI Jambi, melaporkan. 3 orang jaksa penuntut umum ditunjuk ke Jati Jambi untuk mengawal kasus perkara insiden tabrak tiang fender jembatan Auduri 1 dari mulai pemberkasan perkara hingga ke ranah persidangan. Kejaksaan Tinggi Jambi tunjuk 3 orang jaksa penuntut umum untuk mengawal kasus perkara tabrakan kapal tugboat batubara dengan tiang fender di jembatan Auduri 1. Jaksa ini ditunjuk guna mengawal kasus perkara tersebut dari pemberkasan perkara hingga ke ranah persidangan. Penyidik Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Jambi menetapkan seorang tersangka dari perkara tersebut. Kasih-Penkum Kejati Jambi Nauli Wijaya mengatakan, dengan ditunjuknya jaksa tersebut, seluruh proses pemberkasan perkara hingga pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri Jambi akan dikawal secara keseluruhan oleh jaksa penuntut umum. Saat ini berkas tersebut masih di penyidik kepolisian dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP telah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Jambi. 3 orang JPU, jaksa penuntut umum, untuk menangani perkara tongkang tabrak jembatan Auduri 1. Penunjukan langsung setelah pihak Kejati menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari SPDP dari penyidik Polda Jambi. Adapun jaksa yang ditunjuk yaitu Rumondang Manurung, Dia SH, dan Mary. Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Jambi menetapkan sejumlah tersangka pada insiden kecelakaan kapal tugboat batubara di jembatan penghubung di Provinsi Jambi.
Salah satunya nahkoda kapal tugboat batubara berinisial S yang menabrak tiang fender Auduri 1. Tersangka ini disangkakan dengan pasal pelayaran nomor 17 tahun 2008 dan pasal 232 KUH Pidana. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi darurat narkoba, Saudara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengamankan pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di Kabupaten Muara Bungo. Dan 2 kg sabu ikut diamankan pada pengungkapan tersebut. Beginilah detik-detik video amatir milik petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi saat meringkus pelaku penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pelaku diringkus saat akan mengirim barang ke petugas BNN Provinsi Jambi yang menyamar sebagai pemesan narkotika. Berdasarkan pengungkapan tersebut, narkoba seberat 2 kg diamankan dari tangan pelaku. Narkoba itu disembunyikan di dashboard motor dengan menggunakan kresek berwarna hitam. Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, tim langsung bergerak ke lokasi kejadian dengan berpura-pura memesan narkoba. Pelaku ini disinyalir sering bereaksi menyeludupkan narkoba di lokasi tersebut. Kemarin kita berhasil mengungkap salah satu pengedar yang memang sudah lama kita target, ya, hasil pengungkapan kasus sebelumnya dan juga didukung oleh informasi dari masyarakat. Ini sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang memang berkontribusi untuk memberikan informasi terkait dengan peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Jambi. Setelah diamankan, pelaku langsung dibawa ke rutan BNN Provinsi Jambi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku terancam dengan pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara RT 15 Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi mengikuti penilaian Kampung Bantar. Selain taman baca anak-anak, Taman Toga Kecombrang juga menjadi unggulan RT 15 dalam penilaian Kampung Bantar pada tahun ini. RT 15 di Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi mengikuti penilaian Kampung Bersih, Aman, dan Pintar atau Bantar tahun 2024. Taman Baca Anak-anak dan Tanaman Toga Kecombrang menjadi unggulan RT 15 dalam penilaian Kampung Bantar pada tahun ini. Taman Toga Kecombrang di RT 15 ditanami dengan tanaman jenis obat-obatan seperti daun bidara, daun kelor, daun penyambung nyawa, dan tanaman obat lainnya. Tidak hanya membuat taman, warga di lingkungan RT 15 Kelurahan Simpang 3 Sipin juga mengisi kegiatan dengan berbagai kegiatan positif lainnya, seperti yasinan dan pos jaga. Selain menambah keindahan lingkungan, penilaian Kampung Bantar juga diharapkan dapat menambah kekompakan dan menumbuhkan semangat gotong royong kepada warga. Pada hari ini kita ada penilaian 3 RT, yaitu RT 15, RT 11, dan RT 13. Jadi dengan adanya Kampung Bantar ini adalah program yang sangat bagus dan sangat baik, di mana dengan adanya program ini kita sesama warga menjalin komunikasi silaturahmi, kemudian juga mereka mengadakan kegiatan gotong royong. Ketua Penilai Kampung Bantar Feranita mengatakan, Kampung Bantar memberikan banyak manfaat bagi warga, salah satunya menambah pengetahuan dan menciptakan rasa keamanan lingkungan. Untuk kegiatan Kampung Bantar ini kita memang adanya penilaian, tapi di balik kita penilaian itu adalah sekalian kita pembinaan untuk kampung bersih, aman, dan pintar. Nah, kebetulan dalam hal kebersihan kita di sini juga kita ngelihat adanya bank sampah, jalan lingkungannya, drainase. Nah, itu memang harus kita nilai juga. Kampung Bantar merupakan salah satu program dalam mendukung visi dan misi pemerintah Kota Jambi yang bersih, aman, dan pintar. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Wagub Abdullah Sadi lakukan sidak ke Pasar Angso 2 jelang Idul Adha. Informasi selengkapnya, Saudara, kami hadirkan usai jeda di segmen editorial sesaat lagi. Saudara, Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial.
Mewakili Gubernur Sekda Provinsi Jambi Sudirman meminta masyarakat untuk menjaga situasi kondusif di daerah saat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Masyarakat diminta menjauhkan diri dari kegiatan yang dapat berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Mendekati momentum perayaan Idul Adha 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Senin 17 Juni 2024, pemerintah Provinsi Jambi meminta masyarakat untuk bisa menjaga situasi kondusif di daerah, baik sebelum maupun pada saat Hari Raya. Sekda Provinsi Jambi Sudirman yakin bahwa seluruh warga di Provinsi Jambi mampu menjaga situasi yang aman dan harmonis pada saat Hari Raya. Pelaksanaan malam takbiran yang akan dilakukan pada Minggu 16 Juni malam diharapkan tidak memunculkan persoalan gangguan ketertiban masyarakat. Warga pun diajak untuk saling menghargai dan menghormati dengan mengedepankan kepentingan bersama. Sudirman menganjurkan kepada masyarakat untuk menjauhkan diri dari kegiatan yang dapat berdampak negatif agar tidak menimbulkan kerugian bagi pribadi ataupun orang lain. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian komoditas bahan pokok secara berlebihan sehingga tidak memicu terjadinya inflasi. Ya mudah-mudahan tetap terjaga ya, karena masyarakat kita juga masyarakat yang religius. Kita malamnya biasa takbiran, kemudian kita juga berharap takbiran keliling juga tidak mengganggu kondisi lingkungan dan bisa terkendali, dan saya yakin dan percaya aparat pengamanan juga akan hadir bersama-sama dengan rakyat untuk memeriahkan malam Idul Adha. Pemerintah Provinsi Jambi berharap pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah dapat berlangsung dengan tertib dan juga lancar. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memastikan stabilitas harga dan juga ketersediaan bahan pokok jelang Hari Raya Idul Adha, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi melakukan sidak ke Pasar Angso 2 Kota Jambi. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Angso 2 Kota Jambi pada Sabtu pagi. Sidak yang dilakukan bersama Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi dilakukan untuk bisa memastikan ketersediaan komoditas bahan pokok tercukupi dan harganya dalam kondisi yang stabil. Pada sidak kali ini, rombongan Wakil Gubernur Jambi melakukan pengecekan ke sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi mengatakan stok kebutuhan pokok masyarakat jelang Hari Raya Idul Adha seluruhnya dalam kondisi yang aman dan juga dijual dengan harga yang terjangkau. Sementara untuk kenaikan harga komoditas cabai yang terjadi jelang Idul Adha dinilai masih dalam kondisi yang aman dan terjadi secara merata akibat kurangnya pasokan. Pada sidak kali ini daging ayam dijual di kisaran harga Rp35.000 per kilogramnya. Daging sapi segar Rp140.000 per kilogram, daging beku Rp110.000 per kilogram, dan juga beras premium di harga Rp15.000 per kilogram. Sementara untuk cabai merah keriting dijual di kisaran harga Rp70.000, cabai rawit hijau Rp30.000, bawang merah Rp36.000, bawang putih Rp38.000, dan telur ayam Rp50.000 per karpet. Artinya insya Allah dalam sebulan, 2 bulan ke depan masyarakat masih terjamin, apalagi hanya persoalan untuk besok menjelang Hari Raya. Tapi memang dari sekian banyak ada kelihatannya yang seperti disampaikan oleh pedagang tadi, cabai naik Pak. Tapi setelah kita cek dari agen dan ini memang ada kenaikan ya, sedikit tapi masih dalam kategori stabil dan wajar. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi berharap melalui sidak yang dilakukan, harga maupun stok komoditas bahan pokok di daerah akan terus dalam kondisi yang terkendali. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, kendalikan inflasi di Kabupaten Bungo, Sekda bersama TPID melakukan sidak ke gudang Bulog dan distributor sembako jelang perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Bungo bergerak cepat dalam mengendalikan inflasi jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah di tahun 2024. Sekda Bungo Mursidi bersama tim pengendalian inflasi daerah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah gudang distributor sembako, diantaranya gudang Bulog serta gudang distributor sembako lainnya.
Sekda Bungo Mursidi mengatakan, pemerintah Kabupaten Bungo harus sigap dalam mengantisipasi dan mengendalikan inflasi. Hal ini sebagai wujud nyata pemerintah Kabupaten Bungo dalam menindaklanjuti instruksi Mendagri beberapa waktu yang lalu dengan turun ke lokasi untuk bisa memastikan ketersediaan stok sembako dan juga kestabilan harga jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Sudah tradisi di masyarakat pada saat hari besar keagamaan, harga bahan pokok selalu mengalami kenaikan, sehingga dibutuhkan langkah tepat dalam mengendalikan inflasi agar harga dan juga ketersediaan sembako di pasar bisa tercukupi. Untuk menjelang Hari Raya Idul Adha ini, alhamdulillah sembako untuk Kabupaten Bungo 1 bulan 2 bulan depan itu aman. Harga juga cukup stabil dari 3 gudang tadi yang kita mulai dari Bulog sebelum di sini terakhir di sini kita pantau itu aman semua. Stok beras, gula, minyak dan tepung termasuk di sini kedelai untuk persiapan pembuatan tempe semua alhamdulillah aman. Berdasarkan hasil sidak dan pemantauan tim di lokasi, harga masih relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah Kabupaten Bungo berharap agar kondisi ini dapat terus dipantau serta dicarikan solusi konkret sehingga tidak terjadi inflasi. OPD terkait juga diminta untuk bisa mengantisipasi dengan sigap. Adapun kebutuhan pokok yang saat ini dipantau seperti beras, minyak goreng, gula, bawang, daging, dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara untuk beras di Bulog masih tersedia hingga 3 bulan ke depan. Mukriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Melantik 3 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama dan juga 1 pejabat administrator, Bupati Bungo Masyuri meminta para pejabat yang baru saja dilantik untuk dapat bekerja secara profesional untuk kemajuan Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masyuri yang didampingi Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto melantik dan juga mengambil sumpah jabatan 3 pimpinan tinggi Pratama serta 1 pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masyuri menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Momentum ini diharapkan dapat menjadi penyemangat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan selalu menjaga integritas, hindari KKN, dan menjadi seorang pemimpin yang dapat diteladani bawahannya. Pejabat yang baru saja dilantik diminta untuk bisa menjalin komunikasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dan legislatif. Pelantikan pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo ini adalah kegiatan yang biasa dalam satu organisasi. Ada penyegaran tugas, ya ada yang sudah sampai 7 tahun lebih di satu tempat. Nah, tentu butuh penyegaran tugas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dari pemerintah ini. Ketiga pejabat pimpinan tinggi Pratama serta 1 tenaga administrator tersebut, yakni Masril dilantik sebagai asisten administrasi umum Setda Bungo, yang sebelumnya sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bungo. Kemudian Endi, yang sebelumnya Kepala Perpustakaan dan Kearsipan, dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bungo. Selanjutnya, Kios Armi dilantik sebagai staf ahli Bupati bidang hukum yang sebelumnya menjadi Kaban PMD Bungo. Dan juga Hasan Basri yang dilantik sebagai Kepala Bidang Kependudukan dan Pelayanan Catatan Sipil pada Dinas Dukcapil Bungo. Pelantikan ini digelar di Gedung Pola Kantor Bupati Bungo. Mukriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Aziza dan saya Fida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.